Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, nama saya Gaida Prinisa. Melalui video ini, saya bersama rekan-rekan saya akan membantu adik-adik untuk belajar memahami salah satu konsep fisika, yaitu mengenai gelombang stasioner. Simak dengan baik ya. Jika kita mempunyai medium untuk merambatkan gelombang, contoh mediumnya itu adalah tali. Maka ketika tali tersebut kita ganggu, getarannya akan merambat dan menghasilkan gelombang dengan amplitudo tetap di setiap titik yang dilalui gelombang. Nah, lihat di sini, amplitudonya ini tetap di setiap titik yang dilalui gelombang. Nah, gelombang ini dinamakan dengan gelombang berjalan, seperti yang sudah dibahas pada materi sebelumnya ya. Nah, jika tidak ada batas pada ujung gelombang dan tidak ada lagi yang mengganggu gelombang tersebut, maka gelombang akan terus berjalan, sehingga dinamakan dengan gelombang berjalan. Namun, jika suatu kondisi kita batasi ujung gelombang itu, misalnya pada sebuah tiang ya, kita ikatkan tali pada tiang, maka ketika mencapai pembatas, gelombang tersebut akan dipantulkan. Jadi ini gelombang datangnya. Kemudian ketika mengenai pembatas, maka gelombang akan dipantulkan yang memiliki arah yang berlawanan dengan gelombang datangnya. Artinya memiliki beda fase sebesar V radian atau 180 derajat dengan gelombang datangnya. Nah, jika ada gelombang datang dan gelombang pantul, maka akan terbentuk menjadi dua buah gelombang yang fasenya itu berlawanan atau beda fasenya itu adalah 180 derajat. Nah, apa yang terjadi jika terdapat dua buah gelombang berjalan yang memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama tetapi arahnya berbeda ketika digabung menjadi satu? Nah, perpaduan gelombang inilah dinamakan dengan superposisi gelombang atau penjumlahan gelombang. Artinya, simpangan gelombang-gelombang tersebut di setiap titik itu dapat dijumlahkan sehingga akan menghasilkan sebuah gelombang baru. Jadi ini adalah gelombang yang berwarna biru tua ini adalah gelombang baru hasil dari perpaduan dari dua buah gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, bisa kita lihat di sini juga gelombang datangnya itu yang berwarna hijau dan yang pantul itu berwarna biru. Ketika bergabung, dipadukan, maka akan menghasilkan gelombang baru yang berwarna merah. Ketika dua buah gelombang sefase berpadu atau menyatu, maka terjadi interferensi yang saling memperkuat yang disebut dengan interferensi konstruktif. Nah, ini yang sefase itu ketika sama ini ya, menyatu. Kita lihat yang warna merahnya, apa yang terjadi. Amplitudo gelombang yang baru, yang warna merah itu akan 2 kali amplitudo dari gelombang sebelumnya. Lihat, ketika mereka ini, di sini. Maka amplitudonya akan lebih besar ya. Untuk menyatu akan lebih besar. Itu artinya saling memperkuat atau interferensi konstruktif. Ini hasilnya. Namun, ketika dua buah gelombang itu berlawanan fase dipadukan, maka terjadi interferensi yang saling meniadakan atau yang disebut dengan interferensi destruktif. Nah, jadi pada saat puncak gelombang datang, itu bertemu dengan lembah dari gelombang pantul, maka akan saling meniadakan. Atau kita lihat di sini ya, ini artinya sama dengan 0 simpangannya. Nah, itulah titik-titik ketika simpangannya 0 merupakan interferensi destruktif atau melemahkan atau meniadakan. Bisa kita lihat di sini ketika puncak dan lembah, maka gelombang yang warna merahnya itu datar gitu ya, 0 artinya. Hasil gabungan itulah yang dapat membentuk gelombang baru yang berwarna merah. Ini gelombang baru ya. Nah, gelombang baru ini dinamakan dengan gelombang stasioner. Hasil perpaduan dari dua buah gelombang berjalan
yang amplitudo dan frekuensinya sama namun berlawanan arah atau memiliki beda fase sebesar 180 derajat. Gelombang baru ini memiliki amplitudo yang berubah-ubah tergantung pada posisinya. Jadi, perbedaan antara gelombang berjalan dan gelombang stasioner yaitu kalau pada gelombang berjalan amplitudonya itu tetap di setiap titik yang dilalui gelombang. Nih, sama ya besarnya. Nah, tidak ada partikel dari bagian medium ini tuh yang tidak berosilasi saat gelombang bergerak melewatinya. Dan gelombang bergerak terus-menerus melalui medium. Nah, sedangkan pada gelombang stasioner, amplitudo yang berubah-ubah itu tergantung pada posisinya. Jadi partikel pada medium itu berosilasi ke atas ke bawah juga. Tetapi ada juga titik-titik tertentu pada gelombang yang sebenarnya tidak berosilasi sama sekali dan tetap di tempatnya. Seperti titik merah ini ya, itu tidak berosilasi. Gelombang stasioner dapat ditemukan ketika kita bermain gitar. Gelombang yang merambat pada senar gitar merupakan gelombang stasioner, yaitu gelombang yang dihasilkan dari gelombang datang dan gelombang pantul. Kemudian akan terbentuk perut dan simpul saat senar digetarkan baik dipetik, digesek, atau dipukul. Nah, pada saat gelombang stasioner terjadi pada senar, maka senar akan bergetar pada tempatnya. Diam, stasioner. Nah, pada saat frekuensinya sama dengan frekuensi resonansi, hanya diperlukan sedikit usaha untuk menghasilkan amplitudo besar. Hal inilah yang terjadi saat senar dipetik. Nah, tadi kan disebutkan bahwa terbentuk perut dan simpul saat senar digetarkan. Jadi apa maksudnya perut dan simpul? Perut dan simpul pada gelombang itu dikenal sebagai antinote untuk perut dan note untuk simpul dari suatu gelombang. Besar amplitudo gelombang stasioner itu kan akan berubah-ubah ya di antara nilai maksimum dan juga minimum. Nah, perhatikan bahwa pola dari gelombang tersebut itu ada titik di mana amplitudonya 0, ada juga titik di mana amplitudonya itu maksimum. Nah, saat amplitudonya itu 0, nah titik itu dinamakan simpul. Titik di mana amplitudo bernilai 0. Dan di antara simpul terdapat titik-titik yang memiliki amplitudo maksimum yang dinamakan dengan perut atau antinote. Jadi, titik simpul pada gelombang berjalan itu kan selalu berubah-ubah sesuai dengan penjalanan gelombang. Sedangkan titik simpul pada gelombang berdiri selalu tetap posisinya. Jadi ini simpul yang amplitudonya 0 dan ini adalah perut yang amplitudonya itu maksimum. Bisa kita lihat di sini juga. Jadi bisa kita simpulkan, gelombang stasioner ini namanya banyak ya, bisa gelombang tegak, atau gelombang stasioner, gelombang berdiri, atau gelombang diam. Itu merupakan gelombang yang terbentuk dari hasil perpaduan atau interferensi dua buah gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Gelombang stasioner ini dapat dibentuk dari dua buah gelombang yang koheren atau yang berasal dari sumber yang sama, itu bergerak berlawanan arah di sekitar titik setimbangnya. Dan sebuah gelombang itu mengalami refleksi pemantulan. Gelombang stasioner dapat dibentuk dari pemantulan suatu gelombang. Contohnya ya pada gelombang tali. Nah, ketika tali digetarkan salah satu ujungnya, dan ujung lainnya itu kita ikatkan pada tiang atau pada pemantul ya, itu akan menghasilkan dua jenis gelombang stasioner. Pemantulan gelombang stasioner yaitu ada ujung terikat dan ujung bebas. Bedanya, ujung terikat itu salah satu ujungnya itu diikatkan pada tiang pemantul yang ikatnya itu kuat gitu. Jadi ketika gelombang itu mencapai pada ujung pemantul dan ketika gelombang dipantulkan, maka si ujungnya itu tidak bergerak.
Beda halnya dengan ujung bebas. Ketika gelombangnya mencapai ujung pemantul, maka gelombangnya akan naik turun di tiang pemantul itu. Dan yang akan kita bahas pertama ialah pemantulan gelombang pada ujung terikat atau tetap. Yang itu artinya medium ujung pemantul itu tidak dapat bergerak bebas atau tidak mengikuti arah getar gelombang datar sehingga terjadi pembalikan fase atau fasenya itu menjadi berbeda sebesar 180 derajat atau pi radian antara gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, contoh medium gelombang stasioner ini adalah tali atau dawai ya. Jadi kita ada suatu keadaan. Misalnya kita punya seutas tali. Panjang talinya itu adalah L. Kemudian salah satu ujung tali itu diikatkan pada tiang pemantul yang kuat sehingga tidak menyebabkan tali tersebut bergerak. Nah, ketika ujung yang lain kita getarkan atau di titik O ini, maka akan terjadi pola seperti pada gambar ini, membentuk suatu pola gelombang stasioner. Titik P yang berjarak X dari ujung terikat ini merupakan gelombang stasioner, hasil perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Maka, kalau kita jabarkan persamaan gelombang datangnya itu ialah ini YP1 artinya gelombang datang itu adalah A sin omega T min KXP. Jadi ini persamaan gelombang umum ya, gelombang datang. Ini lihat X di sini, XP, X titik P ini. Artinya jarak titik P dari ujung sumber gelombang itu digetarkan. Jarak P dari O. Nah, jarak P dari O ini kan ini ya, besarnya L dikurang X yang jaraknya itu dari tiang pemantul ini. Jadinya bisa kita jabarkan bahwa jarak ini menjadi L dikurang X. Kemudian untuk gelombang pantulnya kita katakan YP2. Y di titik P pada gelombang pantul itu A sin omega T min KXP ditambah pi. Kenapa ditambah pi? Karena seperti yang kita tahu bahwa gelombang pantul ini kan beda fasenya itu adalah 180 derajat atau pi radian. Jadi kita masukkan di sudut fasenya. Nah, ingat kalau berdasarkan trigonometri, sin theta, ini theta ya kita anggap, ditambah dengan pi, itu akan menghasilkan minus sin theta. Jadinya bisa kita tuliskan seperti ini. Dan kita jabarkan lagi XP-nya itu. Jadi gelombang pantul sini, jarak titik P-nya itu tentunya panjang L ini ditambah lagi X karena dia pantul kan. Ketika gelombang merambat sejauh L, maka dipantulkan dan berjarak X itu untuk titik P, berarti ditambahkan. Jadi ketika gelombang datang dan gelombang pantul itu bersatu atau dipadukan, maka itu dinamakan superposisi. Jadi jika dua gelombang tunggal atau lebih berjalan dalam suatu medium, yaitu tali, maka gabungan fungsi gelombang adalah perjubahan aljabar dari masing-masing fungsi gelombang tersebut. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. YP atau Y itu simpangan gelombang stasionernya yang baru hasil dari gelombang datang dijumlahkan dengan gelombang pantul. Kita masukkan persamaannya ini. Nah, cara untuk menyelesaikan bentuk ini, kita ingat lagi bentuk trigonometri. Bisa kita katakan bahwa sudut fase di sini yang untuk YP1 itu adalah alfa, sedangkan sudut fase untuk YP2 itu adalah beta. Sehingga bisa kita gunakan rumus trigonometri, sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 sin 1/2. Alfa dikurang beta, cos setengah alfa ditambah beta. Nah, jadi kita masukkan sesuai dengan rumus ini. 2 sin setengah ini seperti itu. Dan kita bisa substitusikan begini. Kan ini saling menghabiskan ya. Ini juga. Maka tersisa ini
dan ini. Untuk cos juga, kita lihat yang bisa saling menghabiskan itu adalah ini ya. Maka yang tersisa ini penjumlahannya ini. Maka bisa kita tuliskan begini, karena ini sama-sama 2, bisa kita coret. Ini juga bisa. Jadinya menghasilkan persamaan gelombang untuk gelombang stasioner, yaitu 2A sin Kx cos omega T min KL, atau juga bisa kita tuliskan nih, kita masukkan sudut fasenya, kita ganti. Di persamaan ini, amplitudo gelombang stasioner pada ujung terikat bergantung pada jarak titik P terhadap ujung pemantul X, yaitu ini. AP di sini AP ini amplitudo untuk gelombang baru ya, untuk gelombang stasioner. Jadi besarnya amplitudonya itu ini. Bisa kita tuliskan ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dari amplitudo itu bisa diketahui di mana letak perut, antinode, bisa juga diketahui di mana letak simpul atau node pada suatu gelombang stasioner. Nah, untuk letak perut atau antinode dari ujung terikat ini, itu kan titik saat amplitudonya maksimum. Berarti nilai amplitudo ini harus maksimum. Caranya, untuk bernilai maksimum, sin-nya ini harus plus minus 1. Karena ketika sin-nya 1, maka amplitudonya akan bernilai 2A. Jadi, kita bisa jabarkan ketika sin 2πx lambda itu sama dengan plus minus 1, maka sudut fase dari sin ini bisa kita jabarkan pi per 2 itu 90 derajat. Itu kan sinnya 1, kemudian 3 per 2 pi, 5 per 2 pi, ini koma ya. Dan lain-lain. Dan bisa juga kita tuliskan seperti ini, 2n-1 pi per 2, dan kita pindah ruaskan sehingga menghasilkan x pn ini jarak perut di titik n. Itu adalah 2n-1 per 4 lambda. Nah, n-nya ini merupakan bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dimulai dari 1 ya. Dan kita bisa tuliskan di sini untuk perut pada titik ke n itu bisa dikatakan bilangan ganjil dari lambda per 4 dari titik pantul ya. Jadi kalau mau menghitung perut, dimulai dari perut pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya itu harus selalu dari titik pantulnya atau tiang pantul atau ujung terikatnya. Nah, contohnya misalnya kita mau cari perut pertama, berarti X P1 itu sama dengan kita masukkan 2 dikali 1 dikurang 1 per 4 lambda. 2 dikali 1 itu kan 2, dikurang 1 itu 1, berarti lambda per 4 untuk jarak perut ke 1. Nah, untuk membuktikannya, kita lihat di sini, benar gak sih perut pertama itu jaraknya lambda per 4 dari ujung terikat? Ternyata ini kan gini ya, titik setimbangnya. Ini ternyata ketika dia mulai di sini, mulai ke sini atau ke atas itu, ternyata seperempat kan? Jadi ini kan satu gelombang ya. Ternyata benar, jarak perut pertama dari ujung terikatnya itu adalah lambda per 4. Nah, tugas kalian itu buktikan berapa sih jarak perut kedua, perut ketiga, perut keempat, dan seterusnya itu dari ujung pemantul. Jadi berapa XP2, berapa XP3, dan seterusnya itu kemudian kalian buktikan melalui gambar gelombang stasioner pada ujung terikat ini. Kemudian ada simpul atau node. Nah, kalau tadi perut itu adalah amplitudonya bernilai maksimum, maka untuk simpul itu amplitudonya bernilai 0 atau minimum. Jadi ketika amplitudonya harus minimum, maka
sin-nya ini harus bernilai 0. Kalau sin ini bernilai 0, dikalikan dengan 2A, akan menghasilkan 0. Jadi, kita uraikan di sini, sin 0 itu kan mulai dari 0, pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya itu bisa kita katakan jadi np. Nah, bisa kita rumuskan seperti ini untuk gelombang jarak simpul ke n dari ujung pemantul atau ujung terikat. Nah, n-nya itu adalah bilangan bulat, dari 0 ya. Kalau tadi kan dari 1 untuk perut, jadi sini dari 0. Misalnya nih, kita coba 1. XS1, jarak simpul pertama. Itu kita masukkan ke rumus ini ya. 1 dikurang 1 lambda per 2, 0. Benar tidak? Iya, dari sini kan simpul. Jadi simpul 1 itu 0. Kemudian kita coba lagi simpul 2. 2 dikurang 1 lambda per 2. Itu 1 berarti lambda per 2. Benar gak sih? Nih, ini kan satu gelombang ya. Ketika simpulnya di sini berarti gelombangnya setengah. Jadi benar lambda per 2. Dan kalian buktikan lagi, letak simpul ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, ada contoh soal. Misalnya kita punya kondisi di mana tali sepanjang 2 meter itu dilihat pada salah satu ujungnya, dan ujung lain itu digetarkan sehingga diikat hingga terbentuk gelombang stasioner. Nah, frekuensi getarannya itu adalah 10 Hz dan cepat rambat gelombangnya itu adalah 2,5 meter per sekon. Tentukan jarak titik simpul keempat dari yang ini ada dua kondisi, dari titik pantul atau ujung terikat ya, titik pantul itu, dan dari titik asal getaran. Jadi ada pertanyaan, berapa sih simpul keempat jika diukur dari titik pantul dan juga titik asal getaran? Nah, kita lihat dulu informasi yang kita dapat itu adalah panjang talinya itu 2 meter, frekuensinya 10 Hz, kemudian kecepatan rambat gelombangnya itu 2,5 meter per sekon. Dan dari sini, informasi yang kita dapat di sini, kita bisa tentukan panjang gelombangnya dengan cara rumus ini. Nah, rumus tinggal kita masukkan angkanya, didapatlah bahwa panjang gelombangnya itu adalah panjang satu gelombangnya itu adalah 0,25 meter. Ketika sudah mengetahui lambdanya, kita bisa masukkan ke rumus jarak simpul dari ujung terikat. Jadi simpul ke N. Ini kan rumusnya ya. Tinggal kita masukkan, ini kan keempat. Keempat berarti 4 dikurang 1 itu adalah 3 per 2 lambda. Nah, lambdanya itu kan sudah didapat nih, 0,25 meter. Sehingga hasilnya adalah 0,37 meter. Jadi, jarak simpul keempat dari ujung terikat atau titik pantul itu adalah sebesar 0,375 meter. Kemudian, berapa sih jarak simpul keempat dari sumber gelombang? Itu kan seperti yang sudah kita tahu pada gambar sebelumnya. Itu tuh panjangnya L per 2 dari sumber gelombang. Jadinya 2 dikurang 0,375 itu menghasilkan 1,625 meter, merupakan jarak simpul keempat dari sumber gelombang. Sekian pembahasan dari saya, akan dilanjutkan pada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Kalian sudah belajar gelombang stasioner ujung terikat. Nah, untuk sekarang kalian akan belajar gelombang stasioner pada ujung bebas. Apa sih yang dimaksud ujung bebas? Nah, kalau kalian lihat pada gambar ini, gelombang stasioner ujung bebas itu adalah gelombang yang terbentuk kalau di ujungnya itu bebas bergerak. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini ya. Nah, di sini tuh ada cincin. Jadi tali diikat ke cincin, kemudian dari ujungnya itu digerakkan ke atas ke bawah sehingga
tali ini bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, kalau tadi ujung terikat kan diikat ya di tiang, jadi tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, kalau ujung bebas ini ujungnya bebas, bisa bergerak ke atas maupun ke bawah. Pada ujung bebas, ada gelombang datang dan juga ada gelombang pantul. Nah, kemudian gelombang datang dan gelombang pantul tersebut akan ada namanya superposisi atau perpaduan dua gelombang atau penjumlahan dua gelombang. Misal kita ingin mencari persamaan gelombang di titik P. Maka yang perlu kita cari adalah pertama-tama kita cari persamaan untuk gelombang datang. Gelombang datang itu merambat ke arah kanan. Nah, kita sudah belajar ya sebelumnya bahwa persamaannya itu Y sama dengan A sin omega T min KX kalau gelombangnya itu merambat ke arah kanan. Nah, tapi X yang dimaksud di sini itu adalah XP. Nah, XP kalau kita lihat pada gambar di bawah itu yang dari O ke P, yang panah merah. Sehingga XP-nya menjadi L, L itu panjang tali, seluruh tali dikurangin X. X itu dari ujung tiang ke titik P. Nah, maka persamaan Y1-nya menjadi A sin omega T min KL plus KX. Nah, sekarang kita cari persamaan untuk gelombang pantul. Nah, persamaan gelombang pantul itu A sin omega T min KX. Sama dengan gelombang datang karena gelombang pantul ini sumbernya dari satu sumber yang sama. Nah, sehingga persamaannya adalah Y sama dengan A sin omega T min KXP. Nah, bedanya kalau gelombang pantul itu XP-nya adalah L ditambah X. Karena kan dia sudah merambat ke arah kanan, kemudian dipantulkan sejauh X. Jadi L ditambah X. Sehingga persamaan Y-nya menjadi A sin omega T min KL min KX. Seperti yang sudah dijelaskan ya sebelumnya bahwa gelombang stasioner ujung bebas itu ada yang namanya superposisi. Maka untuk mencari persamaan P, kita jumlahkan gelombang datang ditambah gelombang pantul sehingga YP sama dengan Y1 ditambah Y2. Nah, kita gunakan aturan trigonometri. Maka di sini persamaannya kan menjadi sin A ditambah sin B ya, sama dengan 2 sin setengah alfa plus beta dikali cos setengah alfa min beta. Nah, alfanya itu yang omega T min KL plus KX, sedangkan betanya itu yang omega T min KL min KX. Nah, kalau kita hitung persamaannya menjadi YP sama dengan 2A sin omega T min KL dikali cos KX. Nah, kalau untuk SMA biasanya min KL-nya itu tidak disertakan sehingga cukup sampai 2A sin omega T cos KX. Sehingga persamaan akhirnya persamaan di titik P sama dengan 2A sin omega T dikali cos KX. Nah, sekarang mari kita buktikan tadi ya superposisi dari Y1 ditambah Y2. Nah, tadi kan YP sama dengan Y1 ditambah Y2. Nah, Y1-nya kita masukkan A sin omega T min KL plus KX ditambah Y2-nya itu A sin omega T min KL min KX.
Sekarang perhatikan persamaan di atas ya. Gelombang stasioner ujung bebas itu persamaannya Y sama dengan 2A sin omega T cos kx. Sedangkan gelombang stasioner ujung terikat persamaannya itu adalah Y sama dengan 2A sin kx cos omega T. Nah, dari dua persamaan itu, mungkin kalian bingung bagaimana cara membedakan gelombang stasioner ujung bebas dengan gelombang stasioner ujung terikat. Nah, sebenarnya gampang sekali ya untuk membedakan gelombang stasioner ujung bebas dengan ujung terikat. Nah, kalau kalian bisa lihat dari persamaannya itu sebenarnya kebalikannya. Nah, ini misalnya kalau yang gelombang stasioner ujung bebas itu sinnya yang omega T. Sedangkan kalau ujung terikat itu sinnya yang kx. Begitu pula dengan cosnya. Ujung bebas itu cosnya kx, sedangkan ujung terikat itu cosnya omega t. Nah, dari sini kalian bisa ingat-ingat nih, omega itu selalu berpasangan dengan t, k itu selalu berpasangan dengan x. Nah, kalian bisa menghafalnya itu ujung bebas itu kalau misalnya yang persamaannya cosnya kx. Ujung bebas itu yang persamaan cosnya kx. Nah, jadi kalau kalian lihat persamaan, oh ini cos kx, berarti ini gelombang stasioner ujung bebas. Gitu. Sekarang perhatikan gambar ini ya. Ada gelombang ujung bebas. Nah, kalian bisa lihat di situ ada tulisan P1, P2, ya dan seterusnya P3. Nah, itu merupakan perut. Ya, yang di atas itu merupakan perut. Nah, pada gelombang stasioner ujung bebas, yang di tiangnya itu, yang berada di tiangnya itu adalah perut. Sedangkan yang S1, S2 ini ya, itu merupakan simpul atau titik gelombang yang amplitudenya tuh paling kecil. Sedangkan kalau perut itu gelombang yang amplitudenya itu paling besar. Kelihatan ya. Nah, kalau ujung bebas ini yang pertama muncul di tiang itu adalah perut. Sedangkan kalau misalnya di ujung terikat yang pertama munculnya itu adalah simpul. Ingat ya. Nah, sekarang rumus untuk mencari letak perut. Nah, untuk mencari letak perut itu rumusnya adalah X N plus 1 sama dengan 2N kali lambda per 4. N-nya itu bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk letak simpul, rumusnya itu X N plus 1 sama dengan 2N plus 1 dikali lambda per 4. N-nya itu bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau kita lihat, jarak dari perut ke perut, itu nilainya berapa? Setengah lambda ya. Kebayang nggak? Jarak perut ke perut ya, dari titik perut ke perut itu setengah lambda. Ya, 1/4 ditambah 1/4. Nah, jadinya setengah lambda kan. Jadi jarak perut ke perut itu hasilnya adalah harusnya setengah lambda. Kalau kita lihat pada grafik tersebut ya, P1 itu berada di posisi 0. Ya kan? Sedangkan P2 itu setengah lambda. Nah, sekarang mari kita buktikan benar tidak P1 itu letaknya di 0, sedangkan P2 itu letaknya di setengah lambda. Kita buktikan ya menggunakan rumus ini. P1, maka X-nya adalah N plus 1, ya kan? Maka N-nya berapa? Kita kan mau cari P1, berarti harusnya X-nya 1. Sehingga N-nya itu adalah 0 ya. N-nya itu adalah 0. Sehingga 2 dikali 0 dikali lambda per 4 sama dengan 0. Berarti P1 itu di 0. Benar ya? Sesuai. Betul, sesuai dengan gambar. Nah, sekarang P2. P2 itu kan berarti X N plus 1. Nah, berarti N-nya itu adalah 1 ya. N-nya adalah 1. Sehingga 2 dikali 1 dikali lambda per 4 sama dengan 2 per 4 lambda. Atau disederhanakan jadi setengah lambda. Nah, ini juga betul juga bahwa P2 itu letaknya di setengah lambda. Nah, sekarang kita gunakan cara yang sama. Nah, kalau dilihat di gambar, letak simpulnya itu harusnya ada di 1/4 lambda. Nah, kita coba cari ya. S1 sama dengan X N plus 1 kan, berarti N-nya sama dengan 0. Sehingga 2 dikali 0 ditambah 1 dikali lambda per 4 sama dengan 0 ditambah 1, 1. Berarti 1 dikali lambda per 4, lambda per 4. Atau 1/4 lambda ya. Jadi betul ya, simpul 1 itu di lambda per 4. Sedangkan untuk simpul 2, kalau kita lihat pada gambar, itu kan setengah ditambah 1/4. Nah, harusnya 3/4 lambda. Nah, mari kita buktikan benarkah simpul 2-nya itu ada di 3/4 lambda. X-nya 2, berarti N-nya sama dengan 1. Sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali lambda per 4. Sama dengan 2 tambah 1,
3/4 lambda. Benar juga ini, sesuai. Sekarang kita ke latihan soal. Kita bacakan soalnya ya. Simpangan gelombang stasioner memiliki persamaan YP sama dengan 4 cos 5px dikali sin 20 pt. X dalam meter dan T dalam second. Tentukan cepat rambat gelombang, panjang gelombang, jarak perut ke-5, jarak simpul ke-4. Nah, persamaannya kan Y 4 cos 5px sin 20 pt. Nah, ingat ya, K itu pasangannya X, omega itu pasangannya T. Sehingga 5pi itu merupakan K, sedangkan 20pi itu merupakan omega ya. Jangan kebalik. Maka untuk menghitung cepat rambat gelombang yaitu V sama dengan omega per K adalah 20pi dibagi 5pi sama dengan 4 meter per second. Sekarang kita cari panjang gelombang. Panjang gelombang itu rumusnya K sama dengan 2pi per lambda atau lambda sama dengan 2pi per K. Sehingga lambda sama dengan 2pi per 5pi ya, K-nya 5pi. Sehingga hasilnya adalah 0,4 meter. Sekarang kita akan menghitung jarak perut ke-5. Nah, X5 kan berarti kalau Xn plus 1, maka N-nya sama dengan 4 ya. 5 dikurangi 1, jadi N sama dengan 4. Nah, kita substitusi 4, jadi 2 dikali 4 dikali lambda per 4. 2 kali 4, 8. 8 dibagi 4, 2, jadi 2 lambda. Nah, kita tahu nilai lambda itu udah dicari pada soal nomor B, yaitu 0,4. Jadi kita tinggal substitusi 0,4. Sehingga posisi kelima itu di 2 dikali 0,4 sama dengan 0,8 meter. Sekarang kita akan menghitung jarak simpul keempat. Nah, kalau jarak simpul keempat artinya apa? N-nya sama dengan 3. Tinggal dikurangi 1 aja ya. Sehingga 2 dikali 3 ditambah 1 dikali lambda per 4 sama dengan 7 kali lambda per 4. Nah, 0,4 bisa dibagi 4 kan? Hasilnya 0,1. Sehingga 7 dikali 0,1, 0,7 meter. Sehingga jarak simpul keempat adalah 0,7 meter. Oke, sebelumnya telah dijelaskan mengenai gelombang stasioner baik untuk ujung yang terikat ataupun ujung bebas. Nah, sekarang kita akan mengenal mengenai hukum Melde. Nah, apa sih itu hukum Melde? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini lebih identik dengan mengatakannya percobaan Melde, karena percobaan ini pertama kali dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Melde. Makanya sampai sekarang namanya masih diresmikan sebagai percobaan Melde. Nah, tujuan dari percobaan ini apa? Yaitu untuk menyelidiki hubungan antara gaya tegangan tali, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Intinya, sebelumnya kita sudah belajar pada penjelasan gelombang stasioner bahwa cepat rambat gelombang itu sama dengan lambda dikali frekuensi atau lambda per periode. Oke, nah di sini percobaan Melde inilah yang nantinya akan membreakdown apa saja sih yang akan mempengaruhi cepat rambat gelombang khususnya pada medium berupa tali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa seperti inilah sketsa dari percobaan Melde yang telah dilakukan. Oke, di sini ada beberapa peralatannya. Yang pertama itu adalah vibrator. Nah, vibrator ini akan terhubung ke listrik. Ujung vibrator tersebut akan diikatkan kepada tali, sehingga nanti ketika vibratornya naik turun ke bawah, turun naik, maka tali akan mengalami getaran. Nah, karena getaran itu timbullah gelombang pada tali atau dawai. Lebih khusus kita mengatakan di sini adalah dawai ya. Nah, kemudian ada katrol. Nah, katrol itu yang ini. Ini. Katrol itu fungsinya apa? Nah, awalnya kan di sini ada tali, sedangkan tali itu butuh beban untuk membuat tali itu memiliki tegangan. Nah, katrol ini berfungsi untuk sebagai dudukan tali yang terhubung ke vibrator dan beban. Nah, kemudian ada meja. Tentu ini meja. Nah, meja ini berfungsi sebagai tempat atau media kita mengamati praktikum atau melakukan praktikum. Nah, kemudian ada tali. Nah, di sini ada tali atau dawai lebih khususnya, dawai. Nah, dawai di sini itu digunakan
atau diperuntukkan sebagai media yang diamati dalam percobaan. Karena kita ingin melihat apa saja yang mempengaruhi kecepatan gelombang pada dawai. Nah, kemudian beban. Beban yang ada di sini. Nah, apa sih gunanya beban ini? Nah, beban ini nantinya akan kita hubungkan ke tali sehingga tali memiliki tegangan. Jadi tidak kendor talinya. Jadi memiliki tegangan. Berbeda berat bebannya, berbeda massa bebannya, sehingga tegangan tali juga akan berbeda-beda nantinya. Nah, yang berikutnya adalah neraca. Nah, neraca itu berfungsi untuk mengukur massa tali ataupun massa beban yang kita gunakan. Yang kemudian ada mistar. Nah, mistar ini khusus untuk mengukur panjang apapun yang kita ingin. Misalnya, panjang dari simpul yang terbentuk pada dawai ketika sudah diberi getaran oleh vibrator. Nah, itu kita bisa menggunakan mistar. Nah, apabila vibrator ini dihidupkan, maka tali akan bergetar. Nah, karena tali bergetar sehingga membentuk gelombang transversal pada tali tersebut. Nah, di gelombang transversal itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan membentuk simpul dan perut. Nah, simpul itu ketika amplitudenya 0 dan perut itu ketika amplitudenya maksimum. Nah, kita setelah dawai itu bergetar dan memiliki gelombang transversal, kita dapat mengukur panjang gelombangnya, dan jika frekuensi vibratornya sama dengan F, maka cepat rambat gelombang itu bisa kita ukur seperti tadi, yaitu menggunakan V sama dengan lambda F. Nah, ini kan yang biasa ya, rumus biasa yang kita temukan. Nah, sekarang dalam percobaan ini, apa saja sih variabel-variabel yang dapat kita modifikasi? Nah, yang pertama itu adalah panjang tali, yang mempengaruhi, ternyata tali itu juga mempengaruhi cepat rambat gelombang, karena misalnya dawai ini kita gunakan awalnya hanya 1 meter. Nah, ketika kita tambah menjadi 1,5 meter atau berapapun, itu akan beda lagi cepat rambat gelombangnya. Kemudian massa tali atau massa dawai. Kenapa massa yang ini massa tali juga berfungsi karena berbeda tali, berbeda karakteristiknya. Kalau berbeda karakteristiknya berarti massa jenis talinya juga berbeda-beda, ketahanannya juga berbeda. Jadi itu akan mempengaruhi cepat rambat gelombang. Kemudian ada tegangan tali. Nah, tegangan tali ini kita lihat dari mana? Yaitu dari beban. Semakin berat bebannya, maka tegangan talinya akan semakin tegang. Nah, oleh karena itu, ternyata tegangan tali juga berpengaruh terhadap cepat rambat gelombang. Nah, ternyata dari percobaan yang telah dilakukan Melde itu ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa cepat rambat gelombang itu ternyata berbanding lurus dengan akar dari panjang tali atau panjang dawai yang kita gunakan. Nah, yang kedua itu cepat rambat gelombang berbanding lurus dengan akar dari gaya tegangan tali. Yang ketiga itu cepat rambat gelombang berbanding terbalik dengan akar massa dari talinya sendiri atau dawai. Nah, terus cepat rambat gelombang juga berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai, serta berbanding terbalik dengan akar dari massa jenis dawai dan luas penampang dawai. Jadi, jika diformulasikan, maka cepat rambat gelombang itu rumusnya bisa jadi seperti ini. Nah, ini ya, bisa jadi kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu akar gaya tegangan tali dikali panjang dawai per massa dawai, atau akar dari gaya tegang tali per massa persatuan panjang dawai. Oke. Nah, yang terakhir itu juga kita bisa menggunakan rumus, yaitu akar dari gaya tegangan tali per massa jenis tali dikali luas penampang tali atau dawai. Nah, ini rumusnya bisa dihafalkan agar ingat dan bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan di soal. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita bisa baca bahwa percobaan Melde
menggunakan tali yang panjangnya 2 meter. Panjangnya 2 meter dan massa talinya adalah 2,5 gram serta diberi gaya tegangan sebesar 50 Newton. Tentukan berapa amperes, berarti cepat rambat gelombang ya, ini satuannya. Amperes berapa cepat rambat gelombang pada tali tersebut. Nah, sekarang kita breakdown dulu. Diketahui bahwa panjang dawai atau panjang talinya berapa? L-nya 2 meter. Yang di sini. Oke. Dan masanya berapa? Masanya itu 2,5 gram. Atau bisa kita tulis 2,5 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Nah, yang terakhir itu F-nya. Diberitahu bahwa gaya tegangan talinya itu 50 Newton. Nah, sekarang kita ingat lagi seperti rumus yang sebelumnya bahwa salah satu rumus cepat rambat gelombang itu V sama dengan akar gaya dikali panjang dawai per M. Nah, di sini tinggal dimasukkan F-nya berapa? 50 dikali L-nya 2 per 2,5 dikali. Dari sini, dari formulasi ini, kita akan mendapatkan ternyata cepat rambat gelombang pada tali tersebut adalah 200 meter per second. Oke, semoga paham. Nah, soal selanjutnya, pada sebuah percobaan Melde dengan menggunakan vibrator pada frekuensi 50 Hz, dihasilkan pola gelombang seperti di atas. Nah, lihat ya pola gelombangnya seperti ini. Ditanyakan berapakah cepat rambat gelombang pada tali tersebut. Oke, berapa? Jadi kita kembali breakdown dulu di sini. Diketahui frekuensinya berapa? Frekuensinya 50 Hz. Nah, di sini lambdanya kan di sini ada berapa nih? Ada 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang ya. Berarti ada 3 gelombang, berarti 180 dibagi 3 sama dengan 60 cm atau 0,6 meter. Oke. Nah, sekarang dari sini ditanya berapa sih cepat rambat gelombangnya. Nah, ternyata kita mengingat lagi kalau rumusnya itu adalah frekuensi dikali lambda. Nah, frekuensinya berapa nih? Frekuensinya tadi diketahui 50 Hz dikali 0,6 meter. Nah, ini jadi berapa? Ini jadi 30 meter per second. Nah, semoga paham ya penjelasannya.